Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, di pertemuan kali ini kita akan membahas hadis tentang bagaimana berakhlak kepada orang tua, yang mana hadis ini disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dan Ahmad, yang mana hadisnya berbunyi, haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam man ahaqqun nas bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma abuka. Baik, selanjutnya kita akan terjemahkan perkata. Haditsu Abi Hurairah, hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, Ja'a, telah datang, rajulun, seorang laki-laki, ila, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia berkata, man, siapa, ahaqqu, yang lebih baik, annas, manusia, bihusni, dengan baik, sahabati, pergaulanku atau sahabatku. Baik, selanjutnya kita akan menterjemahkannya secara lengkap. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berlaku baik kepadanya? Beliau menjawab, ibumu. Dan dia bertanya lagi, kemudian siapa? Rasul menjawab, ibumu. Dan dia bertanya lagi, kemudian siapa? Rasulullah menjawab, ibumu. Dan dia bertanya lagi, kemudian siapa? Dan Rasul menjawab, ayahmu. Selanjutnya kita akan menjelaskan apa yang terkandung dalam hadis ini. Hadis ini menjelaskan bagaimana seorang anak berbuat baik, bergaul dengan baik terhadap orang tuanya. Di dalam hadis ini ada seorang bertanya, man ahaqqun nas bi husni sahabati, siapakah orang yang paling berhak aku berlaku baik kepadanya? Kemudian Rasul menjawab, orang yang lebih berhak kamu berbuat baik kepadanya sebaik-baiknya adalah orang tuamu. Di sini Nabi menyebutkan ibumu. Kemudian orang itu bertanya lagi, kemudian siapa? Rasulullah menjawab, kemudian ibumu, sampai 3 kali, baru kemudian bapakmu. Ada 2 pemahaman tentang hadis ini. Yang jelas pemahaman utamanya adalah bahwa orang yang paling diprioritaskan oleh seorang manusia untuk dia bergaul sebaik-baiknya adalah dengan kedua orang tuanya. Dalam hadis ini tentu tidak ada perbedaan. Jadi orang tuanya lah yang paling berhak dia pergauli sebaik-baiknya dengannya. Dia berakhlak dengan tinggi, berbuat baik sebaik-baiknya kepada orang tuanya. Kemudian perbedaan yang ada adalah pendapat pertama menyebutkan bahwa berdasarkan hadis ini
Allah membedakan derajat atau tingkat kebaktian seseorang anak kepada orang tuanya, di mana dalam hadis ini anak mesti lebih mendahulukan ibunya, baru bapaknya. Pemahaman seperti ini sangat umum kita temukan pada kaum muslimin, dan seorang ibu bahkan disebutkan 3 kali lebih tinggi derajatnya daripada bapak. Jadi ibu adalah orang yang paling didahulukan oleh seorang anak untuk berbakti kepadanya. Kemudian pendapat kedua, pendapat ini jarang terdengar. Hadis ini tidaklah sebenarnya menyebutkan bahwa seorang anak mesti memprioritaskan ibunya dibanding bapaknya, karena kedua-duanya adalah sama-sama orang tua dari anak, sama-sama berjasa. Hanya saja jasanya itu berbeda antara satu dengan yang lain. Pendapat ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran yang sama sekali tidak membedakan perintah Allah dalam berbakti kepada orang tuanya, karena selalu disebut kedua-duanya sekaligus. Misalnya ada di Al-Quran surah Luqman yang berbunyi "Wassaynal insana biwalidayhi", dan kami mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepadanya. Tidak disebutkan di situ ibunya atau bapaknya, tapi kedua-duanya. Kemudian setelah ayat itu disebutkan hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu. Disebutkan di situ ibumu telah mengandungmu dalam keadaan lemah dan bertambah lemah dan menyusuimu selama 2 tahun. Di sini dijelaskan bahwa ibu memiliki jasa khusus, yaitu dia hamil dan dia menyusui. Sementara pendapat yang kedua menyebutkan orang itu sederajat adalah sesudah ayat ini menyebutkan tentang ibu. Allah memerintahkan anishkur li waliwalidaik ilayyal masir. Karena itu bersyukurlah kamu kepadaku, kemudian kepada kedua orang tuamu. Jadi apa fungsi disebutkan ibu tadi? Ibu tadi disebutkan sebagai contoh tentang betapa besarnya jasa orang tua. Kenapa ibu yang dicontohkan? Karena jasa ibu itu mampu untuk mudah memahaminya. Kalau disebutkan bapak, anak kan lebih dekat dengan ibunya. Ia tahu apa yang dikerjakan ibunya di dalam rumah. Jadi itu hanyalah sebagai contoh. Kesimpulan yang utama dari hadis ini adalah seorang anak lebih mengutamakan akhlak baiknya kepada orang tuanya dari ibu maupun bapaknya. Selanjutnya kita akan membahas apa kaitan hadis ini dengan pendidikan. Yang pertama, hadis ini menjelaskan tentang akhlak, yaitu akhlak seorang anak kepada kedua orang tuanya, yang harus memberikan akhlak terbaiknya kepada kedua orang tuanya. Titik poin yang penting di sini adalah bergaullah sebaik-baiknya dengan kedua orang tua. Yang kedua, hadis ini terkait dengan metode pengajaran, di mana dalam hadis ini dicontohkan tentang metode tanya jawab. Ada seorang sahabat dan Rasulullah yang bertanya dan berjawab seperti berdialog. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan dalam hadis orang tua ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sesungguhnya kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan terdapat pada diri saya sendiri. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.